Suara Rakyat kembali menjumpai Anda kembali. Senang sekali saya Andrew Julian bisa bertemu dengan Anda semuanya, pemirsa yang ada di rumah. Hari ini kita akan membahas mengenai permasalahan yang memang menjadi momok semua negara dan pastinya khususnya di Indonesia dan juga di Surabaya, yaitu permasalahan tentang narkoba. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai nasib Raperda P4GN yang sudah dirumuskan, kapankah ini akan disahkan oleh pemerintah Kota Surabaya melalui DPRD Kota Surabaya. Hari ini kita akan membahas bersama dengan Bapak John Tamrun, Wakil Ketua Pansus Raperda P4GN. Halo Pak, apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa ya Pak ya? Ya. Berjibaku terus untuk menyusun Raperda tentang P4GN yang pastinya ini narkoba menjadi momok terbesar. Ya. Apalagi ini juga berpengaruh juga kepada anak-anak muda, penerus bangsa. Ya. Nah ini apa kabar Raperda? Raperda apa kabar? Apa kabar Raperda? Apakah sudah disahkan? Raperda sudah selesai pembahasannya di Pansus DPRD Kota Surabaya. Jadi Raperda P4GN sekarang sedang menunggu untuk diparipurnakan di DPRD Kota Surabaya. Tentu proses ini sedang berjalan karena harus masuk ke Bamus dulu di DPRD Kota Surabaya, kemudian baru dinaikkan ke paripurna. Dan perlu diingat bahwa Raperda P4GN ini adalah Raperda inisiatif dari pemerintah Kota Surabaya, bukan inisiatif dari DPRD Kota Surabaya. Dan oleh karena itu kami dari DPRD Kota Surabaya juga mendorong agar terjadi percepatan sehingga Raperda P4GN ini boleh disahkan di paripurna, jadi menjadi Perda P4GN. Nah, ini apakah ada kejelasan mengenai pengesahan tersebut? Kapan? Atau pada triwulan keberapa itu bisa disahkan? Biasanya kalau sudah selesai pembahasan tidak waktu terlalu lama, Mas, untuk bisa disahkan ya. Itu harapan kami sebelum periode yang saat ini sedang berjalan itu sudah bisa disahkan. Ya. Berarti kalau ngomongin soal pengesahan, pastinya ada beberapa kendala yang sempat dialami untuk penyusunan tersebut. Apakah ada beberapa kendala dan itu mungkin gampang untuk diselesaikan kendala-kendala? Jadi di dalam pembahasan itu tentu ada beberapa kendala terkait dengan salah satunya adalah pembiayaan rehabilitasi sosial. Karena di dalam perundang-undangan itu diatur bahwa pembiayaan untuk rehabilitasi sosial itu adalah merupakan ranah kewenangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah Kota Surabaya tidak bisa untuk melakukan penanganan itu. Harapan kami nantinya ada satu kebijakan intervensi dari Wali Kota Surabaya sehingga bisa mengatasi permasalahan ini. Karena kalau tidak dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi sosial khususnya kepada para korban, dalam arti kata korban yang sesungguhnya. Korban nih Pak ya? Korban dalam arti kata korban yang sesungguhnya ya. Itu adalah satu hal yang akan memberatkan bagi Kota Surabaya. Makin banyak orang yang terjebak, makin banyak yang menjadi korban dan tidak ada penanganan karena faktor pembiayaan, maka hal ini akan makin meruntuhkan keberadaan Kota Surabaya. Berarti ini kendala atau berjibaku bagaimana menyesuaikan dengan pusat dulu. Pusat bisa memberikan jalan yang mulus juga kepada daerah untuk bisa memfasilitasi. Ya kan? Untuk korban terutama yang ada di Kota Surabaya tersebut. Maka oleh karena itu teman-teman di Pansus kemarin juga berkomunikasi. Seluruh yang terlibat di dalam Pansus itu berkomunikasi dengan pusat agar hal ini bisa difasilitasi. Namun kita juga perlu paham bahwa ini perlu proses untuk memfasilitasi pembiayaan rehabilitasi sosial bagi para korban. Dalam arti kata korban yang sesungguhnya. Karena tidak semudah itu bahwa itu bisa diturunkan. Karena pada saat dulu pernah diturunkan, kemudian karena sesuatu hal maka itu dihentikan dari pemerintah pusat. Nah saat ini pembahasan ini ada di dalam Raperda P4GN Kota Surabaya, maka hal ini kami angkat kembali supaya ada peran serta dan kepedulian dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi dan turun kepada kami di pemerintah Kota Surabaya sehingga hal ini bisa mengatasi, mengantisipasi dari para korban itu serta menolong mereka sehingga mereka tidak ada lagi di dalam area tersebut. Ya, memang narkoba ini adalah jadi momok terbesar sebenarnya ketakutan semua daerah-daerah yang ada di Indonesia. Berarti juga pemerintah pusat juga harus cepat untuk bertindak dan juga mendukung Raperda yang ada di setiap daerah ini. Nah, ini prosesnya dari penyusunan Raperda itu ada membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa menumbuhkan menciptakan kajian-kajian susunan-susunan yang tepat? Kami alhamdulillah Mas, kemarin itu kami cukup cepat menyelesaikan itu. Kalau tidak salah ingat itu sekitar 3 bulan itu sudah selesai dan perlu adanya
klarifikasi dari pemerintah provinsi, kemudian setelah selesai klarifikasi di sana, dilakukan penyesuaian, dan kembali lagi kepada kami lihat itu sesuai semua dengan peraturan yang di atasnya, dan kami nyatakan selesai, lanjut masuk kepada proses kepada paripurna. Ya, untuk semoga disahkan. ini memang bisa cepat disahkan. Ya, Ya kan? harapan Agar kami juga begitu. harapannya semua orang, kami Pak. sudah sampaikan kepada teman-teman juga yang di DPRD Kota Surabaya agar raperda ini segera diparipurnakan sehingga tidak sampai pada akhir masa jabatan di periode ini bisa selesai. Karena kepentingannya bukan kepentingan kepada kami yang sebagai anggota DPRD Kota Surabaya, tapi kepentingannya adalah kebutuhan yang sangat mendesak terhadap masyarakat di Kota Surabaya. Itu. Berarti ini adalah raperda yang memang harus sudah digodok dan memang harus disahkan karena ini untuk membantu juga warga di Kota Surabaya untuk bisa terbebas dari sekaligus juga pemerintah Kota Surabaya ikut serta bertanggung jawab terhadap keberadaan warganya. Iya. Itu. Jadi tidak hanya berbicara tentang bagaimana peraturan itu dibuat. Ada sebuah pertanggungjawaban turut serta dari pemerintah Kota Surabaya untuk peduli dan hadir di tengah-tengah warganya. Tidak hanya membuat peraturan, Betul. tapi juga bagaimana caranya untuk bisa mengimplementasikan peraturan Betul, tersebut. hadir di tengah-tengah masyarakat membantu warga Kota Surabaya. Susah atau tidak, Pak, untuk mengimplementasikan, Sebetulnya membantu? kalau kita mau ngomong susah atau tidak itu sangat relatif ya. Tinggal masalahnya bukan susah atau tidak. Yang ada hanya satu, mau atau tidak. Mau atau tidak menjalankan itu. Ya. Tidak hanya mengesahkan saja, tapi Betul. bagaimana menjalankan. Mau atau tidak, itu saja. Implementasi seluruh peraturan, bukan hanya Raperda P4GN, seluruh peraturan yang ada, di saat kita mau, maka itu akan bisa dilakukan penegakan hukumnya. Tapi kalau kita tidak mau, sebagus apapun peraturan itu, tetap tidak jalan. maka akan menjadi, kalau itu tidak dijalankan, akan menjadi semacam satu kalimat, peraturan dibuat untuk dilanggar. Dan sia-sia. Nah, Baik, Pak John Tabro, nanti kita akan berbicara mengenai mau atau tidak menjalankan pemerintah Kota Surabaya tentang raperda itu dan bagaimana bisa mensosialisasikan kepada warga yang ada di Kota Surabaya. Nanti kita akan bahas masih di Suara Rakyat.
Kembali lagi di Suara Rakyat, masih bersama dengan Bapak John Tamrun nih Pak. Ini pembahasan yang sangat luar biasa. Mau atau tidak? Ya. Ini satu kata-kata yang memang harus dilayangkan terus ya Pak ya. Mau atau tidak? Dan bagaimana nantinya mensosialisasikan tersebut kepada warga di Kota Surabaya? Ya, betul. Jadi begini, pada saat pembahasan Raperda P4GN dari awal, itu dari pihak kepolisian, dari BNN Kota Surabaya, ya itu sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik kepada perusahaan-perusahaan maupun kepada LSM maupun kepada tokoh masyarakat. Dari kepolisian melakukan rahasia-rahasia tengah malam, untuk melakukan pencegahan kejahatan, sekaligus juga untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang bahayanya peredaran narkoba. Betul. Jadi ini mulai dari awal sebetulnya untuk menjawab mau atau tidak dari instansi-instansi terkait sudah melakukan. Maka dengan itu jawab pertanyaan dari mau atau tidak itu sudah terjawab. Sudah mau. Dan mereka sudah melakukan itu dari awal pembahasan Raperda sampai dengan sampai sekarang, Pak ya. Berarti kalau kita berbicara mengenai sosialisasi mau atau tidak sudah dijalankan oleh kepolisian dan pihak-pihak terkait ya, seperti BNN juga gitu, dan juga pemerintah Kota Surabaya, Satpol PP, pastinya sempat ramai juga merahasia di jalan tengah malam dan sebagainya. Itu fokusnya nanti akan ditujukan kemana? Tentu kalau berbicara fokus adalah fokusnya kepada peredaran narkoba. Kalau terhadap personal, tentu seluruh warga yang ada di Kota Surabaya. Kita tidak bisa membedakan fokusnya hanya di tempat hiburan saja, di tempat kos-kosan saja, di hotel saja. Tidak bisa. Karena peredaran narkoba itu tidak melihat tempat dan tidak mengenal waktu, serta tidak mengenal siapa orangnya. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan oleh petugas itu harus dilakukan secara random dan menyeluruh, tidak memilih siapa dan apa. Itu yang perlu diperhatikan. Karena kalau sudah fokus, nanti akan meleng di mana-mana. Cabangnya di mana-mana nantinya. Pertanyaan mau atau tidak, itu adalah menegakkan, menjalankan peraturan daerah tersebut, peraturan-peraturan hukum yang ada, dengan tidak memandang bulu. Dan berani tegas untuk melakukan itu setegas-tegasnya. Termasuk di dalamnya adalah membantu seluruh orang yang masuk di dalam kriteria korban. Yang betul-betul menjadi korban. Yang betul-betul menjadi korban. Maka harus ada ketegasan dari petugas penegak hukum sekalipun untuk menolong. Untuk menolong mereka bahwa ini adalah korban. Berarti nantinya setelah sosialisasi, setelah melakukan menyeluruh untuk rahasia menyeluruh tidak hanya di tempat hiburan, mungkin ada di tempat tinggal seperti apartemen dan juga hotel. Seluruh tempat. Nah, nantinya bagaimana untuk tahap selanjutnya untuk mengetahui bahwa mereka adalah korban yang betul-betul korban. Yang pasti nanti masuk ke rehabilitasi untuk tindakan selanjutnya. Tentu itu ada kriteria-kriteria hukum yang mengatur tentang itu. Kita tidak masuk ke dalam kriteria-kriteria hukum. Yang kita lihat adalah perdanya. Bahwa perda itu adalah untuk menolong dan mengurangi peredaran narkoba kalau bisa menjadi zero narkoba untuk Kota Surabaya. Tentang kriteria bagaimana, kita serahkan kepada peraturan yang ada. Di situ ada peraturan Kapolri, di situ ada perundang-undangan anti narkoba, di situ juga ada peraturan arahan dari BNN, bagaimana peraturan menteri dan lain sebagainya. Maka kita mengacu kepada sana. Kita tidak membentuk Raperda ini untuk menangani secara khusus melalui Raperda ini. Ada undang-undang yang di atasnya yang harus kita acu juga, yang harus kita pakai sebagai landasan. Jadi bisa luas juga untuk semuanya itu. Dan pastinya dengan generasi-generasi muda sekarang, Pak. Dengan adanya Raperda ini mungkin juga bisa membantu kepada mereka-mereka yang masih sekolah. Bukan hanya sekolah saja, bukan hanya kuliah saja. Kami mendapat informasi bahwa ada yang masih di bawah umur. Yang menjadi korban usia 8 tahun. 8 tahun 8 tahun masih SD sudah menjadi korban. Nah, inilah yang perlu kita sadari betul-betul bahwa peredaran narkoba ini sudah tidak mengenal usia. Tidak mengenal siapa dan tidak mengenal apapun juga. Serta bisa terjadi dimanapun juga. Inilah yang menjadikan satu kepentingan bahwa peredaran narkoba sekarang sudah masuk dalam tahap lampu merah. Perlu sangat diperhatikan dan sangat amat berbahaya sekali. Untuk itu, jangan sampai ada korban-korban yang lain yang timbul. Maka Raperda ini harapan kami bisa segera cepat disahkan menjadi perda melalui paripurna. Sehingga teman-teman di lapangan pun mempunyai acuan. Ada petugas penegak perda, ada penegak hukum, kemudian ada
aturan hukum yang mengatur alurnya. Siapa yang menjadi korban, betul-betul yang menjadi korban. Siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum. Tegakkan aturan itu. Sehingga Kota Surabaya bisa betul-betul mengarah kepada zero narkoba. Harus bisa menjadi zero narkoba. Berarti setelah Raperda, jika disahkan akan ada perda, bagaimana caranya untuk bisa mengawasi perda tersebut agar berjalan dengan semestinya? Biasanya ada perda yang memang sudah terjadi tapi kurang maksimal. Maka peran serta masyarakat yang harus perlu. Kata kuncinya adalah peran serta masyarakat. Betul. Maka oleh karena itu kemarin dari BNN Kota Surabaya melakukan sosialisasi kepada instansi, seluruh instansi terkait, kemudian kepada masyarakat luas, perusahaan-perusahaan swasta, kemudian perusahaan-perusahaan milik negara, BUMN, BUMD, kemudian juga kepada instansi-instansi yang lainnya. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Ya, itu dilakukan oleh BNN Kota Surabaya. Dalam rangka untuk mensosialisasikan bahaya narkoba di seluruh sektor. Itu yang sudah dilakukan. Berarti perda akan menjadi sempurna, jangan mengandalkan hanya pemerintah kota saja. Betul. Tapi Anda warga Surabaya juga harus menjaga. Betul. Juga harus membantu pemerintah kota untuk bisa menciptakan Surabaya ini zero narkoba nanti. Betul. Ya kan? Betul. Kita pasti akan berharap seperti itu ya Pak ya? Ya, tentu. Pak John Tambun juga seperti itu. Semua akan berharap semacam itu ya. Karena apalagi beberapa korbannya ada yang 8 tahun. Kemudian terakhir saya mendapat informasi katanya bayi karena ibunya menyusui. Narkoba dari ibunya terlibat dalam narkoba. Ini kan satu hal yang harus betul-betul sangat diperhatikan. Bahwa bahaya narkoba sudah masuk ke seluruh sektor. Iya. Ya, usia, tempat, pendidikan, dan lain sebagainya. Maka peran serta masyarakat itu sangat penting untuk mendukung tegaknya sebuah aturan. Bukan hanya penegak aparat hukum saja, juga bukan aparat penegak perda saja. Semua lapisan masyarakat. Yang pastinya narkoba berbahaya juga untuk tubuh Anda. Betul. Dan juga untuk perekonomian Anda. Betul ya Pak John Tambun? Betul. Ya kan? Kalau Surabaya warganya terlibat dalam narkoba semua, maka yang pasti perekonomian di kota tersebut juga akan berhenti. Hancur. Dan tidak bisa berkembang. Bukan hanya berhenti, mengarahnya kepada kehancuran. Kehancuran. Baik, kalau begitu nanti kita akan membahasnya lagi mengenai Raperda kali ini. Ini pembahasan yang sangat luar biasa. Jadi Anda, warga Surabaya, harus berjibaku keras, bekerja sama dengan pemerintah kota. Untuk bisa nantinya Raperda akan menjadi perda, dan perda itu akan berjalan secara luar biasa dan maksimal. Baik, nanti kita akan membahasnya lagi, masih di Suara Rakyat.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Rakyat, masih bersama dengan Bapak John Tamrun. 8 tahun. Ini menjadi Krusial. bukan krusial lagi, Pak. Ini 8 tahun mereka masih belum mengerti apa-apa seenggaknya. 8 tahun masih SD, mereka harus bermain, mereka harus bersosialisasi dengan teman-temannya, sudah terkena dari narkoba. Ya. Ya, ini 8 tahun ini juga menjadi korban. Betul. Dari lingkungan Betul. sekitar. Betul. Jadi peredaran narkoba itu perlu dipahami dan dikenal dengan betul bahwa mereka-mereka yang mengambil keuntungan dari peredaran narkoba melakukan segala macam upaya agar supaya apa yang mereka perdagangkan ini bisa laku. Maka mereka juga butuh untuk pasar regenerasi mereka. Maka ini yang dilakukan. Kehati-hatian masyarakat, para orang tua itu sangat diperlukan. Iya. Jadi kita tidak hanya bisa bicara tentang raperda yang menjadi perda, Betul. kalau tidak ada peran serta masyarakat. Karena bahaya dari peredaran narkoba tidak bisa hanya disiasati saja, tapi harus betul-betul dalam langkah nyata keterlibatan seluruh aparat penegak hukum, seluruh aparat penegak perda, juga termasuknya seluruh lapisan masyarakat. Jangan kita pernah berpikir, wah saya cuma orang begini, saya tidak bisa untuk membantu pemerintah kota Surabaya. Setidak-tidaknya, awasi anak kita, awasi keluarga kita. Betul. Itu sudah cukup untuk membantu. Karena peredaran narkoba sekarang sangat bervariasi. Betul. Dan jenisnya juga bermacam-macam. Ini yang saya tunggu-tunggu, Pak. Jenis yang bermacam-macam. Jenis yang bermacam-macam. Berarti kita sebagai warga Surabaya memang harus paham. Ya, kita harus paham peredaran bervariasi dan jenis bermacam-macam. Betul. Kalau 8 tahun itu jenisnya seperti apa? Permen. Dan memang ada di beberapa media yang sudah dimunculkan, ada beberapa temuan. Kandungannya mengandung kandungan narkoba. Oleh karena itu tadi saya juga menyebutkan bahwa ada keterlibatan dinas kesehatan. Ya, ada keterlibatan Balai POM. Ya, ini adalah untuk mencegah juga. Maka oleh karena itu kita kalau berbicara narkoba, tidak bisa kita hanya berbicara satu instansi. Maka seluruh instansi, seluruh lapisan masyarakat itu wajib sifatnya untuk peran sertanya mencegah peredaran narkoba. Termasuk sekolah dan juga keluarga. Semuanya, semuanya. Tidak bisa kita memilih-milih. Mau sekolah, mau keluarga, mau pendidikan TK, SD, SMP, SMA, sampai universitas. Bahkan sampai ke lembaga-lembaga pekerjaan. Instansi pemerintah, instansi swasta, seluruh penegak hukum harus bekerja sama. Seiring, seia sekata, menuju ke satu tujuan, yaitu memberantas keberadaan peredaran narkoba. Nah, berarti perda tidak hanya perda saja yang sudah disahkan. Harus tapi melibatkan Anda juga semuanya. Melibatkan semua peraturan yang ada. Jadi kita itu sebenarnya sebagai warga Surabaya juga harus aware juga. Betul. Harus terlibat. Jadi kalau misalkan Anda ya biasa saja tidak mau membantu pemerintah Kota Surabaya, buat apa perda tersebut digodok? Ada satu dengan indikasi yang saya tangkap dari informasi beberapa masyarakat bahwa jenis peredaran narkoba jenisnya ini akan berkembang terus mengikuti zaman. Ya, Dan jadi juga seperti teknologi. perdagangan umum. Betul. Need masyarakat, kebutuhan masyarakat itu apa? Mereka akan cari apa yang bisa masuk untuk ke masyarakat. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Kalau dulu peredaran narkoba sampai dengan sekarang kita taunya hanya di beberapa tempat hiburan. Apakah betul hanya seperti itu? Tidak. Karena mereka akan melakukan ekspansi, melakukan satu perubahan-perubahan bentuk. Nah, inilah yang harus kita cegah. Saya berharap itu tidak terjadi. Ya, tapi kalau ini terjadi, sebagai aparat, sebagai masyarakat yang bertanggung jawab terhadap perkembangan kota Surabaya, kita mau tidak mau, kita harus siap untuk menghadapi itu. Harus berjuang memang. Ya, kita harus siap. Luar biasa. Kita harus siap. Tentu menuju ke siap itu kita harus berjuang dengan apapun caranya, bahwa kita harus berani untuk memerangi itu. Ya, meskipun sosialisasi selalu dilakukan kepada warga Surabaya juga, tapi ya kita sebagai warga Surabaya juga harus menjaga juga. Punya tanggung jawab moral. Punya tanggung jawab moral. Tidak hanya Anda yang berada di lingkungan hunian biasa, tapi juga yang ada di hunian seperti apartemen atau mungkin hotel juga harus. Semuanya, rumah tangga, tetangga kanan kiri. Batasan-batasan. Rata semuanya. Dan semoga nantinya raperda tersebut disahkan, bisa menjadi perda dan selalu ada evaluasi. Betul. Dan nantinya juga semoga pemerintah kota juga, pemerintah pusat ya, itu juga turut ikut serta di dalamnya tentang IPWL
rehabilitasi Iya, sosial tersebut. karena itu tadi korban itu bisa direhabilitasi Betul, betul. dengan aturannya Rehabilitasi seperti sosial apa? ya. Rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial. Aturannya seperti apa, Pak? Jadi Korban rehabilitasi, itu bisa direhabilitasi. rehabilitasi sosial itu adalah mereka tidak dilakukan rehabilitasi medis. Jadi dilakukan sosialisasi bagaimana mereka hidup di tengah-tengah masyarakat. Mereka disadarkan dengan pengawasan dari dokter juga tentunya. Ya, mereka diajarkan hidup tertib itu bagaimana. Semacam itu kira-kira rehabilitasi sosial. Di bawah pengawasan dari orang-orang yang menjadi instruktur ataupun yang bertanggung jawab terhadap rehabilitasi tersebut. Ya. Tapi jangan juga berpikir, saya menggunakan bisa direhabilitasi saja. Jangan berpikir seperti itu. Ada kriteria yang korban, betul-betul korban. Dari awal mula saya sebutkan bahwa bantuan dari pemerintah itu untuk korban yang betul-betul korban. Dan itu ada kriterianya secara hukum. Ya, jadi tidak bisa sembarang orang. Jadi kalau orang mau, enggak apa-apa saya mencoba, kemudian saya nanti direhabilitasi sosial dengan dana dari pemerintah, tidak semudah itu. Ada kriteria tertentu. Bisa jadi itu nanti berurusan dengan hukum. Ya, bisa jadi itu malah harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Nah, itu tadi. Jadi kita harus paham juga. Karena ancaman hukumannya penjara loh sekarang. Betul. Karena nggak main-main 4 tahun ke atas. Nggak main-main sekarang. Ya, kalau jadi kita tidak bisa dinego sama sekali. Disinilah letaknya kami juga berharap seluruh aparat penegak hukum berani untuk tegas. Tegas untuk bagi mereka yang harus mempertanggungjawabkan secara hukum dengan ancaman hukuman penjara. Juga tegas kepada korban yang betul-betul korban untuk menolong mereka sehingga mereka bisa jadi lebih baik. Semoga Raperda itu bisa disahkan menjadi perda untuk menolong semua warga Surabaya dan juga pemerintah kota Surabaya agar Surabaya zero narkoba. Mungkin bisa diingatkan lagi Pak John untuk warga Surabaya yang sekarang menyaksikan Suara Rakyat. Keterlibatan warga masyarakat dalam rangka untuk mengurangi peredaran narkoba menuju ke zero narkoba untuk kota Surabaya sangat perlu dan sangat penting. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh warga kota Surabaya untuk tidak segan-segan melaporkan dan memberitahukan kepada aparat penegak hukum agar dilakukan pengurangan pemberantasan dan penegakan hukum, dan jangan ragu untuk disampaikan kalau memang itu adalah korban, sampaikanlah itu korban, tapi ingat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak semuanya bisa dimasukkan ke dalam kategori korban yang betul-betul korban. Peraturan yang ada saat ini sudah cukup tegas mengatur itu lebih baik. Warga kota Surabaya, bersihkan Surabaya dari peredaran narkoba. Karena itu penting bagi masa depan kita semuanya. Luar biasa, terima kasih Pak John Tamrum. Kita berharap warga Surabaya harus aktif. Bekerja sama juga dengan pemerintah kota. Terima kasih, semoga perda tersebut segera Raperda disahkan dan bisa menjadi perda untuk kota Surabaya lebih maju lagi. Terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan Suara Rakyat. Akhirnya saya Nurjulian pamit. Terima kasih, sampai jumpa.